di podcast dan lain sebagainya. Nah, saya bicara mengenai harapan terakhir kita agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan kita. Saya membayangkan MK sekarang berada pada sebuah kubu pertarungan yang luar biasa. Saya yakin itu. Jadi ada hakim konstitusi yang membela istana, saya ngomong terus terang saja, dan ada kubu hakim konstitusi yang mungkin lebih condong pada hati nuraninya. Dan hati nurani itu adalah at least diskualifikasi Gibran dan bahkan diskualifikasi paslon kedua serta pemungutan suara ulang. Benar nggak? Saya meyakini itu sebagai sebuah pilihan di mana saya berdiri di sini dan saya mengatakan bahwa saya meyakini bahwa ketika saya berdiri di sini saya merasa bahwa saya membela kebenaran. Ya, karena membela kebenaran itulah mari kita doa sama-sama agar pertarungan hakim konstitusi dimenangkan oleh hati nurani. Tapi kawan-kawan semua, saya merenungkan paling tidak ada 4 komponen untuk bagi kita punya harapan kepada hakim Mahkamah Konstitusi. 4 inilah yang menurut saya akan menentukan apakah permohonan 01 dan 03 dikabulkan atau tidak, dan apakah nanti akan ada pemungutan suara ulang atau tidak, terutama pemungutan suara ulang di antara 01 dan 03. Nanti kalau pemungutan suara ulangnya di antara 01 dan 03, kita suit aja ya siapa yang menang. Kita sudah cocok. Hidup Anies, hidup Ganjar, hidup Anies Muhaimin, hidup Ganjar Mahfud. 1, ya, 1 imparsialitas. Jadi syarat Mahkamah Konstitusi atau hakim konstitusi haruslah tidak memihak kecuali memihak pada kebenaran. Jadi kalau dia memihak pada kebenaran, bagi kita itu sudah cukup, karena yang namanya kecurangan itu sangat jelas, expressis verbis, cetok welo-welo, tidak bisa lagi disanggah, apalagi sudah di luar di luar keyakinan yang ada ukurannya, jadi beyond reasonable doubt sudah. Karena itu saya mengatakan bahwa kalau hakim konstitusi itu imparsial, besar harapannya bagi kita. Tapi imparsial saja tidak cukup. Yang kedua yang saya katakan, hakim konstitusi harus kembali kepada hati nuraninya. Hati nurani itulah yang jujur. Rasionalitas itu bisa dikebiri. Rasionalitas bisa dikamuflase. Tapi hati nurani tidak bisa dibohongi, ya. Dan hati nurani kita mengatakan pemilu ini memang curang. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa pemilu atau pilpres ini tidak curang. Karena itu kalau kita mau buka hati nurani, sudah pasti kita akan tahu bahwa pemilu ini curang. Oke. Yang ketiga adalah keyakinan hakim. Karena keyakinan hakim adalah komponen untuk memutuskan sesuatu. Kalau hanya mengandalkan ruang sidang, maka ruang sidang itu sangat-sangat terbatas untuk mengungkapkan dan mengucapkan kecurangan. Pertama, hukum acaranya tidak memungkinkan kita mengeksploitasi lebih dari 1 hari pembuktian. Kita dibatasi 19 saksi dan ahli. Kata Hotman Paris yang sok tahu ya, kalau saya lawyer 01 katanya, saya akan hadirkan 1 orang, 5 orang dia bilang, penerima bansos di setiap kabupaten kota di Indonesia. Itu pemikiran yang tidak mengikuti apa yang dikatakan HKMK. Bagaimana mungkin kita menghadirkan 5 kali setidaknya 500, berapa itu? 2.500